Inilah rekaman video amatir seorang pencuri melarikan diri ke atap rumah warga di Jalan Raya Pramuka, Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat yang viral di media sosial. Pelaku ketakutan saat aksi kejahatannya dipergoki oleh seorang pengemudi ojek online. Warga berusaha membujuk pelaku untuk turun, namun pelaku tetap bertahan di atap rumah warga dan berpura-pura menjadi ODGJ. Akhirnya pelaku mau turun dan langsung diamankan polisi ke Polsek Karangtengah. Modus pelaku berpura-pura meminta tumbangan dan akan memberikan imbalan Rp20.000 kepada SS 16 tahun, korban yang merupakan pelajar SMP. Namun saat di tempat sepi, pelaku berusaha merampas motor korban. Pelaku dan korban saling tarik-menarik motor hingga akhirnya korban meneriakinya maling diketahui pengemudi ojek online yang melintas. Pelaku kabur melarikan diri ke atas rumah warga. Berhenti, anak itu ditarik sehingga jatuh dengan motornya pas mau diambil. Namun ada warga masyarakat yang kebetulan lewat atau melintas, termasuk dari rekan-rekan ojek online juga. Setelah itu, karena sudah diteriakin maling oleh anak tersebut, pelaku kabur melarikan diri, di mana larinya ini kemungkinan ada 500 meter dari jarak TKP yang kejadian diambilnya kendaraan tersebut. Lari ke perumahan Permata. Pada saat di sana warga juga sudah banyak yang mengejar sampai pelaku naik ke genteng perumahan rumah warga di sana. Saat ini pelaku dan barang bukti diamankan polisi dan dijerat pasal pencurian dengan kekerasan terancam 9 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Terpeleset saat hendak duduk di pagar besi pembatas, seorang mahasiswi di Bogor terjatuh dari lantai 3 kampus. Korban saat itu sedang istirahat usai mengikuti ujian tengah semester. Inilah detik-detik seorang mahasiswi terekam kamera pengawas jatuh dari lantai 3 gedung Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor, Jawa Barat, Rabu siang. Korban terjatuh diduga terpleset saat hendak duduk di atas pagar besi gedung tersebut. Peristiwa ini bermula saat korban sedang istirahat di lantai 3 gedung usai mengikuti ujian tengah semester UTS di kampusnya. Pada saat hendak menaiki pagar, naas korban terjatuh hingga alami luka berat. Mau turun buat sholat zuhur. Nah, saya sempat melihat ada orang, bocahnya masih di situ, tapi cuma baru kayak cuma duduk di pagar doang. Terus ya udah saya turun naik lift. Saya turun dari lift, dia jatuh. Kini korban mahasiswi semester 3 Fakultas Ekonomi ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Petugas pemelihara taman tewas di kolam bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat, diduga tersengat listrik saat menjedot genangan air. Istri dan 2 anak korban histeris hingga nyaris pingsan. Wanita parubaya bersama putra dan putrinya ini nyaris pingsan saat melihat kondisi suami sekaligus ayah mereka. Korban tergeletak tak bernyawa di lubang pak kontrol Taman Bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta. Sebelumnya jasad Mardianto ditemukan rekannya sesama petugas pemeliharaan taman. Diduga ia tersengat listrik saat memeriksa genangan di bak kontrol. Saya nyebrang, lihat ada paralon pembuangan air. Ini banjir semua. Begitu saya noleh saya panggil Mardianto, tapi Mardianto diam saja. Begitu saya noleh ke bawah bangkar, lihat teman sudah terkapar dan geletak. Setelah dievakuasi dari lubang bak kontrol, jasad korban selanjutnya dilarikan ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk divisum. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus mutilasi pemirsa. Sempat dilaporkan hilang, istri pegawai kantor pelayanan pajak Pratama Manokwari, Papua Barat tewas dimutilasi. Jasad ditemukan dalam septic tank rumah kosong.
AGT, istri seorang pegawai kantor pelayanan pajak Pratama Manokwari, ditemukan tewas mengenaskan. Jasad korban disembunyikan dalam septic tank sebuah rumah kosong di kawasan Reremi Puncak, distrik Manokwari Barat. Penemuan setelah tim gabungan Polda Papua Barat dan Polresta Manokwari melakukan pencarian intensif sejak Senin malam. Laporan hilangnya korban pertama kali disampaikan oleh suaminya setelah ditemukan jejak darah di rumah kontrakan mereka. Polisi mengamankan terduga pelaku berinisial YH yang pernah bekerja sebagai tukang di rumah korban. Ya, sementara ini memang pelaku adalah orang yang pernah bekerja di tempat korban. Kemudian bekerja di tempat sekarang ini, dan mungkin ini memang kita dalami. Jenazah korban telah dievakuasi ke RSUD Manokwari untuk diautopsi. Pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap penyebab dan motif utama dari kasus pembunuhan ini. Dari Manokwari, Papua Barat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Diduga remblong, truk Fuso bermuatan kayu di Lumajang, Jawa Timur menabrak 2 kendaraan lain dan teras rumah warga. Seorang pemotor tewas, 4 lainnya terluka. Rahayu, Lur. Ini alhamdulillah masih selamat, Lur. Truk bermuatan kayu sengon menabrak 2 kendaraan dan rumah warga di Jalan Raya Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Sejumlah warga membantu mengevakuasi korban dari kolong truk dan reruntuhan bangunan teras rumah warga yang rusak akibat hantaman truk. Peristiwa kecelakaan ini bermula saat truk bermuatan kayu melaju kencang dan diduga alami remblong. Laju truk tak terkendali hingga menabrak truk lain dan sebuah sepeda motor yang ada di depannya. Truk baru terhenti setelah menabrak 2 teras rumah warga hingga rusak parah. Akibat kecelakaan ini, seorang pengendara motor tewas di lokasi dan 4 lainnya luka-luka. Ini terjadi akibat kegagalan rem dari truk Fuso yang berjalan dari arah barat ke timur. Sementara informasi yang kami dapat baik dari Puskesmas maupun dari keterangan beberapa saksi, yang korban meninggal dunia 1 orang, luka berat 2 orang, dan luka ringan 2 orang. Pihak Satlantas Polres Lumajang masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Sementara di Sumedang, gagal menanjak, truk tronton menabrak warung dan truk box. Badan tronton yang melintang di jalan ini membuat kemacetan sepanjang 2 km. Aduh, ini macet total, guys. Lapor. Ini rusak, guys. Aduh. Sebuah truk tronton menabrak truk box hingga menutup akses Jalan Nasional Bandung-Cirebon, kawasan Ciherang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kecelakaan diduga akibat tronton gagal menanjak di tanjakan menikung hingga mundur dan menabrak warung hingga hancur. Tronton kembali melaju dan menabrak truk box yang melaju di depannya hingga terperosok ke selokan. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas macet total hingga mencapai 2 km. Petugas kepolisian dari Satlantas Polres Sumedang yang berada di lokasi melakukan sistem buka tutup jalan bagi kendaraan roda 2 dan roda 4 minibus. Terdapat 2 kendaraan, truk tronton dengan truk box menuju ke arah Bandung. Truk tronton masih dalam penyelidikan apakah remblong atau sebagainya. Tetapi saat ini kami sedang berusaha untuk mengevakuasi agar tidak terjadi kemacetan yang lebih panjang lagi. Untuk sementara arus dialihkan ke tol Cisundak. Tidak ada korban jiwa, pengemudi truk tronton pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Arus lalu lintas kembali normal setelah kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi petugas. Dari Sumedang, Jawa Barat, Bebenva, iNews melaporkan.